Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Pak Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria. Yes, Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang bertugas bisa mimpin ke depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Pak Guru hormat, Assalamualaikum Pak Guru. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvia, silahkan bisa duduk kembali. Baik, anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali. Namun Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Hari ini adakah teman kita yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Mas Eka, Mbak Nun, sama Mas Nafi. Oke, baik. Ada yang tahu mengapa? Sakit ya, rata-rata sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Allahumma amin. Baik, untuk menambah semangat, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional Garuda Pancasila. Siap? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Kita coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang baru di kelas 6, yaitu mata pelajaran coding. Nah, anak-anak akan mempelajari tentang coding. Ada yang sudah tahu tentang coding? Belum? Oke, coding itu singkatnya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan mesin. Bagaimana kita berkomunikasi dengan laptop, dengan komputer, dengan memberikan perintah-perintah. Nah, untuk lebih jauh, coba Pak Guru punya sebuah gambar. Gambar apa? Telur yang digoreng. Ya, telur yang digoreng. Adakah yang tadi pagi sarapan dengan telur goreng? Oh, ada 2 orang. Baik. Kamu tahu bagaimana cara buat telur goreng? Bagaimana urutannya? Ayo dibantu dengan teman-teman yang lain. Bagaimana cara membuat telur goreng? Oke, pecahan telurnya. Kasih minyak. Urut yang urut. Tadi pecahkan telur apa kasih minyak dulu? Kasih minyak. Kasih minyak di apanya? Kasih minyak di wajannya. Oke, langkah pertama ya. Terus, pecah telurnya di mana? Langkah kedua, pecahkan telur di mangkok. Oke, bisa. Terus setelah itu, langkah ketiga, bumbu. Ya, beri bumbu. Oke. Terus setelah dibumbu, bumbunya diberikan ke mana? Ke minyaknya atau ke telurnya? Berikan bumbu ke telurnya. Terus yang diaduk minyaknya apa telurnya? Telur. Terus habis itu? Ya, telurnya dituangkan. Ya, yang minyak sudah panas. Oke, yang runtut ya, urut. Jadi tadi siapkan minyaknya di dalam wajan. Terus pecahkan telur di
di mangkok, terus diberi bumbu, terus diaduk, baru itu dituangkan ke dalam wajan. Ya, langkah-langkahnya harus urut. Kalau misalkan diberi bumbu dulu, baru telurnya dipecah, bisa nggak? Bisa dibalik-balik. Oke. Jadi ada yang bisa dibolak-balik, ada yang tidak. Kalau misalkan dinyalakan kompornya dulu, baru diberikan telur goreng, bisa? Oke. Jadi ada yang runtut, langkah-langkahnya ada yang runtut, ada yang tidak. Sekarang, Pak Guru punya langkah yang sudah dibuat, seperti ini. Membuat jus, ya, membuat jus buah. Apakah langkah yang Pak Guru tampilkan ini sudah lengkap? Sudah tepat urutannya? Belum. Apa yang akan terjadi itu? Jadi misalkan yang pertama, masukkan semua bahan ke dalam blender, terus kemudian dicicipi, terus disajikan. Bisa jadi jus buahnya? Tidak bisa jadi. Langkah yang tepat urutannya mulai dari angka? Oke, 4 terus? 4 terus? 1 terus? 6 terus? 5 terus? 2, kemudian terakhir? 3. Oke. Langkah-langkahnya harus runtut. Nah, seperti itulah bahasa dalam coding. Bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan mesin? Kamu pernah mengoperasikan Canva? Ya, pernah. Langkah-langkahnya bagaimana? Harus runtut? Ya, harus runtut. Kalau dibulak-balik bagaimana? Ya, jadi bingung ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nah, secara jelasnya yang akan kita pelajari adalah tentang algoritma, ya, tentang coding. Tapi sebelum itu Pak Guru punya video. Kita akan bersenam dulu. Biar semangat, silahkan bisa berdiri. Ya, kita tirukan gerakannya, menirukan sebuah robot, senam robot. Ya. Siap? Ya, tirukan. Iya, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh duduk. Bagaimana rasanya menjadi robot? Kaku badannya, ya. Gerakannya harus patah-patah, ya. Karena kalau itu robot zaman dahulu, ya. Jadi gerakannya masih patah-patah. Kalau robot zaman sekarang mungkin sudah menyerupai kita. Oke, kita lanjutkan ya, anak-anak. Jadi kita akan mempelajari 2 topik utama. Yang pertama tentang namanya algoritma. Yang kedua debugging. Yang pertama kita baca algoritma. Yang kedua debugging. Ya, istilah dalam coding. Apa itu algoritma? Apa itu debugging? Ada yang bisa menebak? Tidak? Oke, kita bersama-sama kita pelajari. Algoritma secara definisi adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Oke, cukup seperti ini dulu. Jadi urutan langkah-langkah logis sistematis urut untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Di awal kita sudah berdiskusi bersama tentang langkah-langkah membuat telur goreng. Yang kedua tadi langkah-langkah membuat jus. Langkah-langkahnya runtut? Ya, punya tujuan? Ya, di akhir punya tujuan. Produknya berupa jus atau tadi telur goreng. Terus kemudian yang kedua, debugging. Debugging adalah proses menemukan, mengidentifikasi dan
kesalahan dalam kode program atau sistem perangkat lunak. Nah, ada kalanya langkah-langkah yang dilakukan di kehidupan nyata tadi dalam membuat telur goreng atau membuat jus buah, ada langkah-langkah yang kelewatan. Maka itu kita periksa langkah-langkahnya yang salah di mana. Nah, kalau dalam komputer, dalam bahasa pemrograman, dalam coding, kesalahan satu langkah itu menyebabkan sistemnya tidak berjalan dengan baik. Jadi harus diulang langkahnya. Nah, prosesnya untuk menemukan atau memperbaiki ini namanya debugging. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar menerapkan prinsip algoritma dalam memecahkan masalah. Kita akan memsimulasikan bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis yang dikenal dengan algoritma dan memperbaiki langkah-langkahnya jika ada kesalahan atau proses debugging. Nah, kita akan melaksanakan simulasi. Tetapi sebelum itu Pak Guru punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika kalian harus memandu paham maksudnya ya, memandu memberikan petunjuk teman yang matanya tertutup untuk mengambil bola di seberang lapangan. Instruksi atau perintah apa yang akan kalian berikan? Misalkan Ciano berdiri di depan kantor di halaman ya. Terus bolanya ada di depan kelas 3. Matanya tertutup ini. Nah, perintah apa yang akan kamu berikan? Maju. Berapa langkah? Iya. Gimana? Maju tok apa maju berapa langkah gitu? Iya, maju. Oke, terus maju. Kemudian? Oke, kita coba ya. Kalau lapangan sebenarnya terlalu jauh. Sekarang kita mencoba Ramdhani sebagai robotnya, Mas Ramdhani. Berdiri di depan sini. Ya. Kita berikan perintah ya. Iya. Robotnya yang cakep ini. Nah. Akan menuju ke meja sini. Ya. Mengambil remote dan kembali lagi ke tempat awalnya. Oke, kita berikan perintah. Robot gitu ya. Ayo, siapa yang mau memberikan usulan? Iya. Siapa yang mau memberikan usulan perintah? Maju? Maju berapa langkah? 4, oke. Gimana perintahnya? Robot, maju 4 langkah. Tuling, 4. Pas itu. Kita berikan perintah lagi. Robot, ambil remote-nya. Robot, balik kanan. Balik kanan. Robot. Robotnya pusing ini. Balik kanan kok badi belok hadap kanan gimana ini? Prosesnya yang error atau robotnya yang error? Diulangi, diproses. Kira-kira perintahnya kurang jelas ya. Diulangi lagi. Nah, mengulangi kayak gini ini namanya debugging. Prosesnya debugging. Kalau kita memberikan perintah namanya algoritma. Yo. Robotnya sekarang kayak sudah belajar ya, agak pintar. Perintahnya langsung diberikan sekali ya. Robot, maju 4 langkah, ambil remote, balik kanan 4 langkah ke depan. Iya, betul robotnya? Oke, berikan tepuk tangan untuk robot. Selesai belum? Oke, terima kasih. Tugasnya selesai robot. Ada yang mau sukarelawan, satu jadi robot, satu yang jadi yang memberikan perintahnya. Sekarang kamu
berikan perintah untuk mengambil remote yang ada di meja sini. Oke, kita saksikan bersama robot canggih kelas 6. Ya, kita berikan aplaus dulu biar robotnya semangat. Iya. Ya, silahkan diberikan perintah. Langsung sekali perintah. Berapa langkah tadi ya? Seperti yang dicontohkan oleh Pak Guru. Robot bersinyalakan ambil remote dari kanan kembali ke kanan. Sudah selesai? Robotnya pintar, yang berikan langkah juga pintar. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, anak-anak, jadi kita bisa pahami ya. Apa itu algoritma? Langkah-langkah ya untuk mencapai tujuan. Terus kemudian debugging tadi apa debugging? Iya, memperbaiki kesalahan perintah. Nah, langkah yang kedua tadi tidak ada proses debugging ya. Yang memberikan perintah juga tepat, robotnya juga memahami perintahnya juga tepat. Oke. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Kita akan mensimulasikan, tapi kegiatannya adalah berkelompok. Tempat kegiatan kita ada di halaman. Ya, Pak Guru sudah menyiapkan peta-peta tempat kegiatan kita. Nah, kegiatannya adalah nanti setiap kelompok akan ditentukan satu orang menjadi robot. Kemudian yang anggota lain yang menjadi navigator. Navigator itu orang yang memberikan perintahnya. Nah, tantangannya adalah setiap kelompok akan mengumpulkan bola, yaitu bola yang ada di area dikumpulkan ke kelompoknya masing-masing ya. Mengambil bola sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah sebuah kompetisi untuk mengambil bola. Nah, aturannya kalian akan menuliskan ini, berikan 3 kosakata terstruktur. 3 kosakata nanti akan kalian tuliskan dulu, dikira-kira dituliskan dulu, baru nanti kalau sudah selesai, sudah siap, kalian akan memberikan perintahnya kepada robot. Nah, gitu ya. Jika robotnya bingung, maka akan diulangi, akan namanya proses debugging. Oke. Nah, kalian di setiap langkah-langkahnya, setiap kegiatannya perlu melakukan analisis dan memperbaiki strateginya. Ada yang ditanyakan? Siap? Ya, satu orang nanti menjadi robot, yang lain menjadi navigatornya. Silahkan ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi robot, siapa yang akan menjadi navigatornya. Oh, yang lainnya navigator ya. Yang robotnya yang penting dulu. Silahkan ditentukan sebelum kita menuju ke halaman. Ya. 4 orang sisanya anggota ya. Jadi kalau kamu sisanya ada 4 orang, ya 4 orang. Di sini navigatornya ada 5 berarti. Iya, dibawa kembali ke tempat kelompoknya ya, ke tempat barisannya. Bolanya nanti sesuai yang ada, yang sudah ditempatkan Pak Guru. Ya. Iya, maju berapa langkah, belok kanan berapa langkah, kayak gitu. Iya, betul, iya. Terus, ada apa Pak? Satu kali semuanya ya. Nih, sama yang ditanyakan oleh kelompok 2. Kamu tuliskan perintahnya dulu. Ada seperti kita praktekkan tadi. Perintahnya maju 4 langkah, ambil remote, terus balik kanan, 4 langkah maju gitu ya. Nah, sama seperti nanti kan di sana nanti. Kamu tuliskan dulu di lembar kerja. Kemudian nanti baru dibacakan, ya. Robot harus konsentrasi mendengarkan perintahnya, ya, sambil diingat-ingat perintahnya.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Sebentar, nanti kita bagikan di halaman. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita akan menuju ke halaman. Sudah dapat ya lembar kerjanya? Kita akan melihat petanya di sini. Ini adalah petanya. Nah, robot nanti berdiri di baris ini ya. Ini. Jadi mulai dari kotak yang sini, kotak yang paling timur. Nah, area permainannya adalah yang di sebelah barat, ya. Akan menuju ke barat, mengambil bola yang di area barat. Ya. Jadi tempatnya berbeda-beda masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Akan mengambil bola. Nah, bolanya Pak Guru akan letakkan dengan acak. Silahkan untuk robotnya bersiap dulu sambil dibantu untuk memasang topengnya dan menempatkan diri. Kemudian kalian boleh membentuk lingkaran kecil sambil berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah strateginya. Pak Guru akan tempatkan bolanya, ya. Oke, akhirnya cukup ya anak-anak untuk menuliskan perintahnya. Kita akan mulai berikan perintah kepada robot kita untuk mengambil bola. Silakan bisa ditunjuk salah satu yang membacakan perintahnya untuk berada di sebelah dekat dengan area sini. Silakan kelompok 1 dibacakan satu baris perintah. Oke, 3, 2, 1 mulai. Maju 3 langkah, ambil bola. Ya, langsung mulai. Maju 3 langkah, maju 3 langkah. Ambil bola kiri kan suka. Hadap kiri, ambil bola. Maju lagi, maju bola, ambil bola. Ambil bola, ambil bola. Empat ya, oke, tepuk tangan dulu. Bola boleh dikumpulkan lagi. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Bola boleh dikumpulkan. Kita akan mulai ronde yang kedua, ya. Ronde kedua. Silahkan kalau robotnya mau diganti, boleh bergantian robotnya. Jika diteruskan diganti. Teruskan saja, nggak masalah. Kita hitung sama-sama ya. Hitungan ketiga nanti bisa mulai dibacakan, robot mulai bergerak ya. 1, 2, 3. 2, 3, ambil bola. Agak ke kanan, ambil bola. Ke kanan, ke kanan. Ambil lagi. Ya, oke, kelompok 2 ya bisa. Ambil bola. Maju 3 langkah. Masih ada satu kelompok yang belum kembali. Ya. Oke, sudah sampai. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Boleh dikumpulkan kembali ke kelas masing-masing. Bolanya dikumpulkan. Ya, anak-anak, kita sudah selesai melakukan simulasi ya. Aplaus untuk kita semua. Ya, baik. Tetapi sebelum kalian menyampaikan hasilnya di depan kelas, kita refleksikan dulu. Nanti kamu tuliskan di lembar kerja. Apa tantangan terbesar saat memberi atau menerima instruksi?
saat kalian menuliskan perintah-perintah tadi, apa tantangannya? Silakan ditulis di kotak yang ketiga di lembar kerja. Sudah? Silahkan kelompok yang sudah siap, kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1 juga sudah siap, urut saja ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan semua untuk membacakan hasil simulasi dan diskusinya. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, bisa ke tengah, agak ke tengah dikit. Nah. Ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kalau kita simak bersama, sepertinya tantangannya hampir sama ya. Robotnya bagaimana? Ya, robotnya kurang fokus. Terus apa lagi? Sulit mendengar. Ya, oke. Ada yang kelompok yang mudah ya, karena dibacakannya jelas. Mungkin juga yang membacakan masih kurang keras. Oke. Oke, coba topok 1, topok 2, topok 3. Baik, sudah kita refleksikan bersama. Tadi diskusi sudah dilaksanakan juga, kamu sudah membacakan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita pelajari atau hal baru yang bisa kita pelajari dari kegiatan simulasi kita tadi? Oh iya, baik. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mesin, mesin, ya, atau komputer gitu. Ada yang lain? Tadi saat simulasi yang menjadikan perintah tadi bagaimana harusnya? Ya, harus lebih jelas, terus? Iya, lebih jelas, lebih dekat suaranya agar terdengar. Oke. Terus sebagai robot bagaimana? Robot itu kan juga perlu yang canggih juga ya. Gimana robotnya? Iya, robotnya perlu memahami perintah yang diberikan. Dan perintahmu juga bisa dipahami oleh robot. Oke. Ya, terima kasih anak-anak yang luar biasa. Kalian sudah mempelajari hal banyak hal. Kalau kita kaitkan dengan topik yang kita akan sampaikan di awal tadi, ada 2 topik yang utama. Yang pertama tentang algoritma, yang kedua tentang debugging. Nah, semuanya sudah kalian praktekkan dengan baik. Maka dari itu kita akan mengambil pelajaran yang lebih mendalam lagi. Selain kalian sebagai robot atau memberikan perintah, ternyata algoritma atau langkah-langkah yang runtut ini bisa kita praktekkan juga dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, contohnya ini Pak Guru berikan contoh. Prinsip algoritma tadi yang langkah yang harus runtut bisa kita lihat dalam pengerjaan matematika contohnya. Ya, bisa kita lihat ya di situ. Kalau kita mengerjakan sebuah soal matematika, yang perlu kita tuliskan yang pertama adalah diketahui dulu, kemudian ditanyakan, terus kemudian baru dijawab. Nah, itu langkahnya kan harus runtut ya. Apakah kita bisa langsung menjawab sebelum ditulis diketahui? Tidak. Nah, kemudian di langkah dijawab pun langkah-langkahnya juga harus urut. Ada rumusnya. Rumusnya di situ ada jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, angkanya dimasukkan, terus dilakukan operasi hitung, baru yang terakhir ketemu jawaban dan
bulan. Nah, seperti itu. Nah, kamu juga bisa praktekkan algoritma ini dalam kegiatanmu di rumah, seperti dalam mencuci baju, ya. Mencuci baju itu kan juga ada urutannya. Oke, siapkan deterjennya, terus ambil baju kotornya, direndam dulu atau tidak? Nah, ada yang direndam, ada yang tidak. Nah, itu ada langkah-langkah yang harus runtut dilaksanakan. Begitu anak-anak. Sebelum ke kuis, Pak Guru ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan hari ini, belajar kita hari ini? Nah, senang. Oke, ada yang sedih? Tidak, senang semuanya. Oke, alhamdulillah kita bisa mengambil pelajaran dan kita akan bersiap-siap untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, untuk menguji pemahamanmu, menguji apa yang sudah kita pelajari, Pak Guru punya kuis, kita jawab bersama-sama ya. Oke. Ada yang pertama ini, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan algoritma? Jawabannya A, B, C, atau D? Iya, langkah-langkah menyelesaikan masalah. Apakah betul? Kita lihat jawabannya. Iya, ternyata betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, hasilnya adalah 5/5, berarti 100 untuk kelas 6. Oke, kita cukupkan ya. Kita lanjutkan dulu kegiatan kita. Baik, kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir Pak Guru kira sudah selesai. Tetapi Pak Guru berpesan untuk kegiatan kita berikutnya di mata pelajaran coding, kita akan mempelajari tentang pola, ya, mempelajari tentang pola. Anak-anak bisa belajar di rumah dengan cara searching dulu, nonton di YouTube atau di Google, bisa mempelajari tentang pola. Bagaimana itu pola, ya, agar kegiatan coding kita bisa semakin seru dan semakin bersemangat. Oke, kita akhiri dengan menyanyi bersama dulu, nyanyikan lagu daerah, gundul-gundul pacul bersama-sama. 1, 2, 3. Gundul. Ya, silahkan yang bertugas bisa pimpin untuk doa pulang. Ya, berdoa mulai. Kepada Pak Guru hormat, Assalamualaikum Pak Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvia. Bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, demikian anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak silahkan bisa setelah ini bisa pulang, hati-hati di jalan. Pak Guru akhiri kegiatan pembelajaran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.